Saya izin stitch, izin menanggapi. Ini kontennya Mr. Bas tentang batik hari ini ya. Nah, kayaknya mohon maaf ya Mr. Bas ya, kayaknya Anda ini terlalu memaksakan narasi ya. Saya nggak tahu ini konten Anda ini independen ide Anda atau ada mohon maaf ya orang tempatan yang menuliskan skenario ya. Gimana Anda harus berusaha meyakinkan netizen bahwa batik itu punya negara kami, ya. Apakah di belakang Anda ini ada orang tempatan, bosnya Anda, supervisor atau koordinator atau bagaimana? Pokoknya narasi hari ini seperti ini ya, usahakan agar batik ini adalah milik kita juga ya. Saya nggak tahu, ini kita bukan menuduh tapi menduga-duga. Kok kesannya maksa ya. Kalau Anda masih nggak terima batik itu dari mana, punya siapa dan sebagainya, dibuat perlombaan aja ya. Wow. Suhu-suhu batik Malaysia boleh dikumpulin semua yang paling pinter-pinter ya. Lalu kita punya suhu-suhu batik juga yang paling pinter-pinter, kita kumpulin juga. Lalu kita perlombakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin, ya rabbal alamin. Kokori. Aduh. Ini kok nggak habis-habis ya mencurigai saya bahwa saya itu bekerja sama dengan orang Malaysia. Dalam setiap saya membuat konten, membuat narasi, membuat opini. Baru kemarin ya, dia mencurigai saya bahwa narasi yang saya buat soal batik di konten saya kemarin itu adalah arahan dari orang tempatan. Dia bilang tidak menuduh, tapi dia mencurigai. Tapi itu berulang-ulang dia buat di kontennya. Mencurigai saya bahwa saya ada yang membacking di belakang saya. Ada yang memberikan arahan, ada supervisor, koordinator. Waduh. Ini betul-betul kecurigaan yang sangat-sangat liar menurut saya. Oke, sebelum panjang lebar, sebelum mengulas lebih jauh lagi, kita tonton dulu saja videonya. What is it? This is Malaysia traditional. Malaysia really? Traditional. Saya izin stitch, izin menanggapi. Ini kontennya Mr. Bas tentang batik hari ini ya. Nah, kayaknya mohon maaf ya Mr. Bas ya, kayaknya Anda ini terlalu memaksakan narasi ya. Saya nggak tahu ini konten Anda ini independen ide Anda atau ada mohon maaf ya orang tempatan yang menuliskan skenario ya. Gimana Anda harus berusaha meyakinkan netizen bahwa batik itu punya negara kami ya. Apakah di belakang Anda ini ada orang tempatan, bosnya Anda, supervisor atau koordinator atau bagaimana? Pokoknya narasi hari ini seperti ini ya, usahakan agar batik ini adalah milik kita juga ya. Saya nggak tahu, ini kita bukan menuduh tapi menduga-duga. Kok kesannya maksa ya. Anda ini orang Indonesia, lahir besar di Indonesia, dan kalau Anda tinggalnya di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, Jawa Tengah, harusnya paham soal masalah batik ya. Kalau buat narasi yang cenderung pro ke negara sebelah, Anda harus bisa membuktikan secara meyakinkan bahwa batik itu juga punya mereka ya. Nah, ini Anda tadi menyebutkan masalah batik di India, di Mesir, dan lain-lain. Itu bukan batik. Itu kain yang dipola dengan cetakan menggunakan blok batu atau blok kayu. Tintanya itu menggunakan sistem cetak. Blok kayunya itu pola-polanya dikenain ke tinta lalu dicetakkan ke kain-kainnya itu. Sehingga terjadi pola-pola semacam ini ya. Ini saya ambil kredit buat Hindustan Times ya, harian online terkenal di India ya. Di India ada baju yang mirip-mirip seperti batik. Ini disebut cetakan ala ikat ya. Dan ini inspirasinya dari Indonesia ya.
inspirasi. Menurut harian Hindustan ini, ikat itu adalah pola-pola cetakan India yang dikenal sangat rumit dan desainnya itu berwarna-warna dan rumit, ya. Kata ikat itu sendiri itu berasal dari Indonesia, yaitu mengikat. Artinya mengikat, ya, to tie itu mengikat, ya. Efek cara mengikat-ngikat ini menimbulkan blur, ya, efek-efek yang tersamar-samar begitu, ya, blur gitu, ya, pada desain terakhir. Jadi cetakannya itu bukan misalnya bukan bentuknya kotak tapi mungkin agak blur gitu, ya, seperti itu kira-kira. Nah, pola ikat ini dikarakterkan dengan pola-pola geometris yang sangat berani dan warna-warnanya cerah, ya. Dan pola-pola ikat ini biasanya ditemukan di negara bagian Andhra Pradesh, Odisha, Telangana di India, ya. Jadi kalau menurut artikel Hindustan ini, orang India belajar di Indonesia, belajar teknik warna-warninya ini, ikat ini di Indonesia, kemungkinan besar di Pulau Jawa, ya. Lalu mereka bawa ini ke India, ya, menjadi inspirasi, ya, dalam tanda petik batik versi mereka. Tapi tetap aja mereka tidak menggunakan, ini saya ambil dari Kumparan News, Tidak menggunakan harian apa? online negara kita. Mereka, orang-orang India, tidak mengadopsi teknik ini, menggunakan teknik manual. Satu persatu diwarnai, ya, pola-polanya ini diwarnai satu persatu secara manual, ya. Orang India menggunakan teknik cetak, nggak menggunakan teknik semacam ini. Tidak ada catatan rekod di India bahwa mereka melukis pakaiannya satu-satu semacam ini seperti di Jawa, ya. Nah, kalau ke Anda ini Mr. Bas, ya, ingin membela-belain, oh di Malaysia ada kok batik begini-begini. Batiknya batik apa? Dicetak atau dicat satu persatu, dilukis pakai tangan seperti ini, ya. Kalau dicetak tidak berhak mereka mengatakan itu batik. Oke? Batik itu eksklusif dengan metode manual semacam ini, dilukis dengan tangan satu persatu, ya. Dan ini memerlukan kesabaran, ketelitian, dan waktu yang begitu banyak dan luar biasa. Dan ini unik di Pulau Jawa, di Indonesia. Oke? Nah, kalau Anda masih nggak terima batik itu dari mana, punya siapa, dan sebagainya, dibuat perlombaan aja, ya. Suhu-suhu batik Malaysia boleh dikumpulin semua yang paling pinter-pinter, ya. Lalu kita punya suhu-suhu batik juga yang paling pinter-pinter, kita kumpulin juga. Lalu kita perlombakan, ya. Dikasih kain putih, mereka dikasih pola ini, ayo ditiru pola ini ditiru, ya. Mau bunga-bunga, mau pola parang, pola pola daun-daunan dan sebagainya. Itu kita berikan contoh polanya, lalu semua orang buat manual, nggak boleh pakai cetak. Siapa yang paling cepat selesainya, paling bagus, paling rapi, paling tinggi kualitasnya, paling indah, itu juaranya, ya. Kita lihat siapa yang lebih lihai, yang lebih suhu, ya, pembatik Indonesia atau pembatik Malaysia. Bisa nggak mereka menggunakan alat-alat Macam semacam lomba ini? dalam sekolah saja, ya. Ya, itu akan kelihatan batik itu punyanya siapa, ya. Kalau nggak bisa membatik dengan cara manual dengan alat-alat seperti ini dan hanya bisa pakai alat cetak, jangan mengklaim batik itu punya mereka. Asal muasalnya dari negara mereka. Oke? Belum levelnya, bukan levelnya. Mereka harus mengakui, ya, orang-orang yang bisa manual, membatik manual semacam ini, itu adalah pemilik aslinya, suhunya, asal mulanya dari situ, ya. Kalau main pakai mesin cetak, jangan ngomong deh itu batiknya negara kamu, ya. Bukan, jangan katakan itu batik. Batik itu singkatan menggambar setitik-setitik, ya, menggambar sedikit demi sedikit. Itu bahasa Jawanya, menggambar sedikit demi sedikit. Seperti inilah batik yang asli, ya. Indonesia lah pemilik ini, nggak bisa diganggu gugat, dan ini adanya di Pulau Jawa, ya.
Kita ini orang yang tinggal di luar Pulau Jawa nggak berani klaim ini budaya kita. Ya kesenian kita nggak berani klaim. Sesama Indonesia kita saling menghargai. Kalau bukan budaya kita, bukan kesenian kita nggak berani klaim. Ya, bagaimana negara sebelah itu dengan seenak hati main klaim, padahal mereka nggak ngerti caranya membatik semacam ini. Ya, kalau masih ngeyel kita tantang mereka untuk berlomba. Ya, berani nggak terima tantangan? Beranikah terima cabaran? Ya, kita cabar kalian membatik dengan cara-cara manual semacam ini. Kalau tak bisa jangan cakap batik berasal dari negara Anda, ya. Batik milik Indonesia, asal mula dari Indonesia, dan inilah buktinya bahwa kami adalah pemilik asli dari kesenian membatik. Ya, kalian tak bisa membatik manual, jangan cakap kalian punya batik. Oke? Terima kasih yang merasa konten ini bermanfaat. Bagikan, posting ulang komentar, berikan like. Yang belum follow silakan follow. Kokori, ini nih kalau tidak nonton konten saya secara utuh dari awal hingga akhir. Di TikTok saya, video saya itu hanya potongan-potongan dari konten saya dari YouTube, konten saya di YouTube. Maka kalau Anda ingin menanggapi konten saya, narasi-narasi saya, maka Anda harus tonton secara utuh konten saya di YouTube. Di situ sudah saya cantumkan tulisan, video selengkapnya ada di YouTube Mr. Bass. Silakan Anda tonton. Tetapi apabila Anda sudah menonton konten saya secara utuh di YouTube, kemudian timbullah narasi atau opini seperti itu, tanggapan Anda terhadap konten saya seperti itu, ya mau gimana lagi, berarti ya memang begitulah tanggapan Anda. Dan di konten itu saya sudah jelaskan secara tegas, sudah saya tegaskan bahwa kita merujuk pada UNESCO, batik adalah warisan, adalah budaya milik Indonesia. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di sini saya juga mau menegaskan bahwa di konten-konten saya, narasi-narasi yang saya bangun, saya tidak pernah diarahkan oleh orang Malaysia. Siapapun itu saya tidak pernah diarahkan oleh mereka, dan saya tidak pernah bekerja sama dengan mereka untuk membuat konten dan membangun narasi serta opini di konten saya. Narasi dan opini yang ada di konten saya adalah sebagian dari saya sendiri dan sebagian dari narasi yang berkembang di sosial media di Indonesia. Ya, begitulah Kokuri, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, di konten itu saya menjelaskan bahwa teknik pembuatan batik ini ribuan tahun yang lalu sudah ada di Mesir, kemudian menyebar ke Asia, salah satunya India dan Cina. Tetapi di situ Anda cuma membahas soal batik yang di India. Ada apa dengan batik di Cina? Kenapa Anda tidak berani membahasnya? Kenapa cuma India? Saya tunggu nih batik di Cina Anda ulas nih. Kalau Anda mau seutuhnya menanggapi konten saya. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, soal tanggapan Anda. Sepertinya saya mau ke timur, Anda mau ke barat. Tidak bertemu konteksnya. Saya membahas soal batiknya, produknya. Anda membahas soal prosesnya, teknik pembuatannya. Ini tentu dua hal yang berbeda, Kokori. Oke, kalau mau bicara soal teknik pembuatan batik, itu teknik pembuatan batik itu bermacam-macam Kokuri, tidak hanya dengan digambar dengan tangan, ditulis dengan tangan. Ada beberapa ya teknik pembuatan batik itu. Di antaranya yang pertama adalah batik tulis. Tentu batik ini ditulis dengan cara dituliskan secara manual pakai alat canting itu ya, ditulis setitik-setitik gitu ya. Kemudian batik cap tentu dibuat dengan cara dicap ya, distempel. Kemudian batik kombinasi. Kombinasi ini adalah kombinasi dari teknik pembuatan secara tulis dan stempel atau cap. Kemudian teknik pembuatannya ada print atau cetak. Ya dicetak. Ini tentu butuh alat pendukung seperti mesin atau komputer dan software ya untuk membuat batik ini. Kemudian yang kelima, yang terakhir ada batik celup. Tentu ini digunakan dengan cara mencelupkan ke bahan yang berwarna ya, dicelupkan, diikat gitu ya, kemudian dicelupkan. Ini mungkin adalah yang disebut oleh Kokori yang di India tadi itu dengan cara diikat kemudian dicelupkan. Mungkin ini yang dimaksud. Dan apapun teknik pembuatannya, pada akhirnya namanya adalah batik Kokori.
Sekarang di zaman sekarang ini menghadapi permintaan konsumen yang begitu banyak soal batik ya tentu seniman batik menggunakan teknik-teknik yang memungkinkan dalam waktu singkat menghasilkan batik yang banyak ya. Dan itu hanya bisa dilakukan selain batik tulis, teknik tulis. Tadi Anda mengatakan bahwa batik yang dihasilkan dengan tidak ditulis, digambar dengan sedikit demi sedikit itu bukan batik namanya. Salah. Anda salah. Saya tegaskan Anda salah. Karena proses pembuatan batik tidak hanya dengan cara menggambar titik demi titik, tapi dengan cara-cara yang lain juga bisa. Hasilnya tetap batik, Kokori. Aduh, narasi Anda ini ya saya tidak bilang menyesatkan, tapi kurang benar gitu ya. Kemudian saya menanggapi batik India yang kamu singgung tadi Kokori ya. Di Indonesia itu ada yang namanya batik motif patola. Motif patola ini cikal bakal motif batik masa kini. Motif batik yang berkembang saat ini sebagian berasal dari motif-motif indah dan mewah dari India. Akulturasi dan domestifikasi membuatnya bertahan dari terjangan zaman. Kemudian, motif patola diperkirakan muncul sekitar abad kelima, mengacu pada prasasti Mandasore oleh Kumaragupta dan Banu Varman pada tahun 473 sampai 474 Masehi. Dalam prasasti tersebut digambarkan kebanggaan masyarakat di pantai barat India pada keahlian dan profesi mereka. Para penenun sutra menghiasi seluruh negeri dengan pakaian sutra beraneka warna, enak disentuh, menyenangkan dilihat, dan memiliki kualitas tinggi. Jadi lebih awal lagi daripada Indonesia. Di Indonesia ini kalau di Indonesia, belum Indonesia dulu ya, anggaplah Nusantara gitu ya, sebelum ada negara. Itu mulai dikenal secara luas itu pada abad ke-12 13 ke atas gitulah ya. Itu pun di kalangan-kalangan kerajaan saja, kalangan-kalangan berdarah biru. Ini tentu rentang waktunya sangat jauh. Di India itu sudah ada di abad ke-5, sementara di Indonesia mulai dikenal, mulai dipakai secara luas itu pada abad ke-13, 12, 13. Entahlah, coba cari sendiri artikelnya. Nah, di India itu sudah ada batik di zaman itu, tapi namanya bukan batik, tentu bukan batik ya. Eh, Kalau merujuk pada artikel ini, saya agak setuju juga karena melihat di Indonesia ini banyak sekali budaya-budaya India yang diadopsi. Kita tahu sendiri kan bahwa di zaman kerajaan dulu, Indonesia ini banyak sekali terpengaruh oleh budaya-budaya India. Bahkan sistem kerajaan kita dulu itu juga terpengaruh oleh budaya India. Bahkan nama-nama yang saat ini ada seperti nama Putra gitu ya. Putra itu juga berasal dari bahasa Sanskerta, yang mana bahasa Sanskerta ini adalah bahasa kuno, bahasa klasik orang India. Putra itu artinya anak ya. Istri, istri pun juga berasal dari bahasa Sanskerta. Istri ya istri perempuan. Kemudian bumi, bumi itu juga dari bahasa Sanskerta ya. Asalnya dari bahasa India kuno ya. Bahkan penamaan uang kita pun rupiah itu juga dari bahasa Sanskerta. Rupiah itu artinya perak ya. Jadi banyak sekali hubungan-hubungan budaya antara Indonesia dan India itu sebetulnya. Maka tidak berlebihan bagi saya kalau mau mengatakan bahwa batik ini juga ada pengaruh dari India. Bisa jadi batik ini betul-betul dibawa oleh bangsa India yang datang ke Nusantara zaman dahulu. Eh, Cuma yang membedakan adalah teknik pembuatannya. Kalau di India itu katanya ditenun gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin pada saat itu dilakukan dengan cara manual seperti menggambar setitik-setitik pakai canting kecil itu. Itu yang membedakan sebetulnya teknik pembuatannya, tetapi hasilnya tetap sama, batik. Kain yang berwarna begitu, kain yang punya motif, punya corak gitu ya. Cuman soal bahasa, soal penamaan saja yang berbeda. Kemudian soal, aduh ini orang Malaysia, seniman batik Malaysia ditantang nih, dicabar oleh Kokori. Melampau juga ini Kokori. Ini nanti kalau mau disalahkan nggak terima lagi, playing victim lagi kayak kemarin-kemarin itu.
Kalau bikin narasi itu suka nggak dipikir-pikir. Saya agak bingung ini sebetulnya sama Kokori. Kita itu sering di-framing sebagai pemecah atau menjadi batu api di antara dua netizen, dua negara ini. Tetapi Anda sendiri tidak berkaca gitu ya. Anda sering sekali menciptakan pergaduhan di antara dua negara ini. Anda sering menjelek-jelekan negara itu. Anda tidak berkaca ke situ. Kemudian sekarang Anda ingin membuat satu perlombaan untuk menunjukkan siapa yang paling asli batiknya. Saya rasa itu satu hal yang tidak perlu dibesar-besarkan. Ya. Terpenting merujuk pada UNESCO, batik adalah budaya milik Indonesia. Ya. Tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa Malaysia juga punya batik yang punya kekhasan sendiri, punya corak dan ciri khas sendiri, berbeda dengan Indonesia. Kita harus akui itu. Mereka juga punya batik gitu ya. Di sana juga ada orang Jawa, banyak orang Jawa di Malaysia. Mereka juga sampai sekarang masih mengamalkan adat istiadatnya, budayanya, maka tidak heran kalau budaya di Jawa ini ya di sana juga diamalkan di Malaysia karena di sana juga banyak orang Jawa. Menurut saya sebaiknya kita marilah berlomba-lomba untuk melestarikan budaya leluhur ini, warisan leluhur ini. Daripada kita berkompetisi mana yang lebih baik, mana yang lebih berhak. Lebih baik kita lebih bersemangat lagi untuk saling melestarikan batik. Itu menurut saya yang lebih penting daripada berlomba-lomba mana yang lebih baik ya. Yang pada akhirnya lebih mendekatkan diri kita kepada permusuhan ya. Kalau kita bisa berdamai, untuk apa kita bermusuh? Kalau kita bisa bersatu, untuk apa kita berpisah? Ya, intinya seperti itu. Kalau kita bisa bergandengan tangan bersama-sama, buat apa kita melepaskan tangan kita untuk berjalan masing-masing? Itu sih simpelnya. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kita jumpa lagi di next konten. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.